Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tahu-tahu Presiden Jokowi bikin pernyataan bahwa Presiden boleh memihak dalam pemilu, boleh ikut kampanye, dan bla 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 seterusnya. Lalu kita terpancing buat berdebat. Bener nggak sih yang dibilang Jokowi? Boleh nggak sih? Maksudnya apa sih? Halo, hari gini masih aja kena gocek Jokowi. Sehabis debat keempat tanggal 21 Januari lalu, publik menunggu-nunggu komentar Presiden Jokowi. Apalagi setelah sang anak membuat ulah memalukan di forum debat, lewat aksi pamer kuasa dan merendahkan para kompetitornya. Masih ingat kan pada debat ketiga sebelumnya, ketika Prabowo Subianto babak belur, Jokowi bertindak di luar kebiasaan, cerewet menggerutui jalannya debat. Dilalahnya, di debat keempat, justru anaknya yang melakukan hampir semua yang digerutui Jokowi itu. Mulai dari melanggar aturan buat yang kesekian kali, merendahkan lawan debat secara personal, sampai menampilkan debat yang gak edukatif. Benar-benar tuan makan senjata. Apa yang bakal dikatakan Presiden Jokowi melihat anaknya bertingkah memalukan seperti itu? Begitu kira-kira pertanyaan warganet dan masyarakat pada umumnya sambil deg-degan menunggu. Lain yang ditunggu, lain yang diucapkan. Jokowi ogah berkomentar soal debat. Dia seolah-olah tutup mata pada tingkah pola anaknya di panggung debat Cawapres yang oleh banyak pihak dibilang dalam tanda kutip bejat. Malahan, dia komentar soal presiden boleh mendukung dan boleh ikut kampanye. Kalian pada kepancing berkomentar kan? Halo, hari gini masih aja kena gocek Jokowi. Tanpa diucapkan, sejak jauh-jauh hari kita udah lihat kok keberpihakan dan upaya kampanye Jokowi secara terang benderang. Tanpa malu dan dengan sikap jumawa yang coba disembunyikan. Gak ketinggalan, banyak menterinya juga ikut-ikutan menunjukkan dukungan buat paslon tertentu, sambil meninggalkan rasa malunya di bawah keset pojokan rumah. Belum cukup, beragam indikasi tidak netralnya aparat, ormas, dan organisasi kepemudaan yang digerakkan, para ASN, dan seterusnya, dan seterusnya. Waduh, kalau disebutin semua, nggak selesai-selesai nih monolog ini. Kalau udah jelas begitu, terus ngapain Presiden Jokowi mesti mengungkapkan keberpihakannya kepada publik? Wong sudah tahu semua kok. Wes cetho welo-welo alias gamblang. Disinilah trik sulap Jokowi kembali dipertunjukkan. Namanya trik sulap. Fungsinya memang bukan untuk menunjukkan fakta. Sebaliknya, justru buat menyembunyikan akal-akalan di belakangnya. Trik sulap menggiring mata dan pikiran kita fokus di titik A, sementara maksud sebenarnya ada di titik B. Kalau kita terpancing trik untuk fokus di titik A, maka sekali lagi kita kena gocek Jokowi. Begitulah, poin pernyataan Jokowi bukan pada benar atau tidaknya yang dia katakan. Itu cuma umpan buat menarik perhatian kita, menjauhi kenyataan yang mau disembunyikan. Lantas, apa kira-kira yang mau disembunyikan Jokowi? Apalagi kalau bukan kontroversi penampilan bejat anaknya di forum debat kandidat, yang melanggar hampir semua poin yang dikritik Jokowi sebelumnya. Sejak berakhirnya debat keempat 21 Januari lalu,
gelombang respons negatif kepada Gibran belum juga berhenti. Jangan diremehkan, jumlah pendukung Prabowo Gibran yang kecewa dengan penampilan jagoannya sampai menarik dukungan. Ini tentu berbahaya buat kans kemenangan pasangan 02. Apalagi tren elektabilitas mereka tengah menurun. Maka harus ada yang mengalihkan perhatian publik dari sosok Gibran. Disitulah trik sulap Jokowi bekerja demi mengangkat beban dari pundak si Samsul Gibran. Jokowi mengucapkan hal yang sebetulnya sudah terang benderang. Lalu kita terpancing berkomentar, membantah, menumpahkan kejengkelan, buka-buka dan mencocokkan undang-undang pemilu, menyusun argumen kalau ketemu buzzer 02 yang mau coba-coba membela. Di tengah itu semua, kita lupa dengan kelakuan memalukan si anak asam sulfat Gibran di panggung debat kemarin. Sementara Gibrannya sendiri cengengesan di pojokan, luput dari pikiran kita. Ia lega, tidak lagi menjadi pusat perhatian, bukan lagi jadi sasaran reaksi negatif. Tentu saja pernyataan Jokowi perlu ditanggapi, perlu dicek dengan undang-undang terkait. Tapi jangan sampai melupakan aksi sok kuasa Gibran di forum debat kandidat yang dibiayai dengan duit pajak rakyat. Kelakuan Gibran di panggung debat yang bejat tak bermartabat memang mesti dilaknat rakyat.